Bagi kamu yang kesulitan dalam belajar matematika, yuk simak video ini. Belajar matematika dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem bilangan real, ketaksamaan dan nilai mutlak. Yuk sama-sama kita simak videonya. Yang pertama, pengertian bilangan-bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, atau bilangan nyata disebut dengan bilangan real, sedangkan bilangan yang tidak nyata disebut dengan bilangan imajiner. Bilangan real sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disimbolkan dengan Z, ada yang disimbolkan dengan N, ada yang disimbolkan dengan Q. Yang disimbolkan dengan N adalah bilangan asli yang dimulai dari angka 1, 2, 3 hingga seterusnya. Yang disimbolkan dengan Z adalah bilangan gabungan daripada bilangan negatif, 0, dan bilangan positif, yaitu seperti angka min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Dan ada yang disimbolkan dengan Q, yaitu bilangan rasional. Maksud daripada bilangan rasional adalah bilangan yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan A per B, di mana B tidak boleh 0. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional sendiri adalah bilangan yang tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan seperti angka 2, angka 3, dan bilangan pi. Jadi kesimpulannya, bilangan real adalah bilangan gabungan daripada bilangan rasional dan bilangan irasional. Rumus daripada bilangan rasional. Jika A per B tambah C per D, kita kalikan silang A dikali D tambah B dikali C per B dikali D. Jika A per B dikurangi C per D, kita kalikan silang A dikali D kurangi B dikali C per B dikali D. Jika perkalian A per B tambah C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Jika pembagian A per B dibagi C per D, kita kalikan silang untuk pembilang dan penyebut sama dengan A dikali D per B dikali C. Jika bentuknya min daripada A per B sama dengan min A per B atau A per min B. Jika bentuknya A per B pangkat min 1 sama dengan B per A dengan syarat A tidak boleh 0. Jika bentuknya A per akar 2, kita hilangkan akar terlebih dahulu dengan mengalihkan dengan dirinya sendiri dengan akar sama dengan A per akar 2 dikali A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Jika bentuknya A per B min akar C, kita perhatikan tandanya dan kita hilangkan akarnya. Jika tandanya di penyebut min, maka kita akan mengalihkan dengan dirinya sendiri dengan menggantikan tandanya dengan sebaliknya, yaitu plus. Kita ilustrasikan A per B min akar C dikali B tambah akar C per B tambah akar C. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, jadinya A dikali B tambah akar C per B min akar C dikali B per B tambah akar C sama dengan A dikali B tambah akar C per B kuadrat min B akar C tambah B tambah B akar C min akar C kuadrat sama dengan A dikali B tambah A akar C per B kuadrat min C. Contoh soal bilangan rasional. Soal yang pertama,
8 per akar 5 tambah akar 3 sama dengan 8 per akar 5 tambah akar 3 dikali akar 5 min akar 3 per akar 5 dikurangi akar 3 sama dengan 8 dikali akar 5 dikurangi akar 3 per 5 dikurangi 3 sama dengan 8 dikali akar 5 dikurangi akar 3 per 2 sama dengan 4 dikali akar 5 dikurangi akar 3 sama dengan 4 akar 5 dikurangi 4 akar 3. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu 12 per akar 18 sama dengan 12 per 3 akar 2 sama dengan 12 per 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 12 akar 2 per 3 dikali 2 sama dengan 12 akar 2 per 6 sama dengan 2 akar 2. 2 sendiri adalah hasil daripada pembagian 12 dibagi 6. Soal bilangan irasional. Mana daripada bilangan berikut yang termasuk bilangan irasional? Apakah A 0,33? Kita ketahui bahwa 0,33 adalah bilangan rasional dikarenakan bilangan desimal yang berulang secara berturut. B 12 per 13 adalah bilangan rasional dikarenakan pecahan. C adalah bilangan desimal yang angkanya yang tidak berulang, maka itu adalah termasuk bilangan irasional. D 3,75 bisa diubah menjadi bentuk pecahan 375 per 100. E akar 9 bisa diubah menjadi bilangan asli menjadi 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ketaksamaan. Ketaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat ungkapan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, di mana makna dari simbol tersebut adalah sebagai berikut. Simbol yang pertama dibaca kurang dari, simbol yang kedua dibaca lebih dari, simbol yang ketiga dibaca kurang dari sama dengan, simbol yang keempat dibaca lebih dari sama dengan. Ketaksamaan ataupun pertidaksamaan memiliki beberapa bentuk. Salah satunya adalah pertidaksamaan bentuk pecahan. Rumus pertidaksamaan bentuk pecahan. Pertidaksamaan bentuk pecahan yaitu Fx per Gx lebih besar dari Ux per Vx. Penyelesaiannya Fx per Gx kurang Ux per Vx lebih besar dari 0. Selalu jadikan ruas kanan 0, kemudian cari nilai X yang memuat 0 pada pembilang baru. Syarat lain yaitu penyebut tidak boleh 0 karena A per 0 tidak terdefinisi sehingga Gx tidak sama dengan 0 dan Vx tidak sama dengan 0. Untuk soal pertidaksamaan bentuk pecahan, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 per X kurang 3 lebih besar dari 5 per X tambah 6 adalah penyelesaiannya yaitu 2 per X kurang 3 lebih besar dari 5 per X tambah 6. 2 per X kurang 3 kurang 5 per X tambah 6 lebih besar dari 0. 2X tambah 6 per X kurang 3 X tambah 6 kurang 5 X kurang 3 per X tambah 6 X kurang 3 lebih besar dari 0. 2X tambah 12 kurang 5X kurang 15 per X tambah 6 X kurang 3 lebih besar dari 0. 27 kurang 3X per X tambah 6 X kurang 3 lebih besar dari 0. Nilai X pembuat 0. 27 kurang 3X sama dengan 0. X sama dengan 9. Syarat lain yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X tambah 6 tidak sama dengan 0, jadi X tidak sama dengan min 6. X kurang 3 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 3. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X kecil dari min 6 atau X lebih besar dari 3 dan lebih kecil sama dengan 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak.
Apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu sebenarnya adalah suatu jarak dari bilangan tertentu dengan bilangan 0. Misalnya nih, berapa nilai mutlak dari angka 8? Nah, itu berarti berapa jarak dari angka 8 dengan 0? Nah, jaraknya berapa? Jaraknya adalah 8. Misalnya yang lain, berapa jarak dari nilai mutlak min 12? Itu berarti jarak dari min 12 dengan titik 0. Nah, jaraknya berapa? Itu 12. Contoh yang lain lagi, nilai mutlak dari 0. Itu nih berarti berapa jarak dari titik 0 dengan 0. Itu kan gak ada jarak, jadi jawabannya tetap 0. Nah, contoh yang lebih sulit lagi nih, berapa hasil dari nilai mutlak min 8 ditambah 12. Nah, hasil dari nilai mutlak min 8 kan 8, itu berarti 8 ditambah 12. Nah, itu jawabannya 20. Jadi, dari contoh-contoh yang tadi dapat kita simpulkan bahwa jika nilai mutlak dari bilangan positif atau 0, maka hasilnya akan tetap sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu positif atau 0. Tetapi, jika nilai mutlaknya bersifat negatif, maka hasil dari nilai mutlak tersebut akan berkebalikan, yaitu positif. Nah, kita masuk ke bentuk contoh soal yang lain. Jika X sama dengan min 7, maka tentukan nilai dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X ditambah 3. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, kita ganti setiap angka X dengan min 7. Nah, nilai mutlak dari min 7 kan sama dengan 7. Lalu, nilai mutlak dari min 7 ditambah 3, jawabannya min 4. Nah, nilai mutlak dari min 4 adalah 4. Maka, 7 ditambah dengan 4, maka jawabannya 11. Dari penjelasan tadi, pasti teman-teman sudah ngerti dong. Sekarang ini kerjaan soalnya. Nah guys, apakah kalian sudah tahu jawabannya? Yuk sama-sama kita lihat pembahasannya. 15 per 2 akar 5 sama dengan akar 5 per akar 5. Kenapa akar 5 per akar 5? Seperti dengan contoh soal yang sebelumnya, sesuai dengan rumus, akar 5-nya kita naikkan. Maka 15 dikali akar 5 berarti 15 akar 5 per 2 akar 5 dikali dengan akar 5 menjadi 2 akar 25. Mana akar dari 25 yaitu 5 menjadi 15 akar 5 per 2 dikali 5. 15 akar 5 per 10, maka kita perkecil menjadi hasil dengan 3 per 2 akar 5. Sekarang kita lanjut kepada soal yang nomor 2, yang mana dengan soal 10 per akar 13 ditambah akar 8 sama seperti dengan rumus yang sebelumnya dijelaskan. Tambah itu kita ganti dengan kurang, menjadikan 10 per akar 13 ditambah akar 8 menjadi dikalikan dengan akar 13 dikurang akar 8 per akar 13 dikurang akar 8. Dapat kita ketahui hasilnya yaitu 10 akar 13 dikurang akar 8 per akar 13 dikurang 8 dikali akar 13 dikurang 8 yang menghasilkan 10 akar 13 dikurang akar 8 per 13 dikurang 8 yang mendapatkan hasil dengan 10 akar 13 dikurang akar 8 per 5, maka kita perkecil menjadi 2 akar 13 dikurang akar 8. Dari soal nomor 2, kita memiliki domain X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 1. Samakan penyebut dari X dikurang 1 dan X ditambah 1. Nah, kita mendapatkan X ditambah 2 dan X ditambah 1 dikurang 3X dikurang 1 per X dikurang 1 dikali X ditambah 1. Hitung pembilangnya, X ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dikurang 3 dikali X dikurang 1. Kemudian kurang bertemu kurang itu menjadikan tambah 3X ditambah 3, mendapatkan hasil X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dikurang 3X ditambah 3 sama dengan X kuadrat tambah 5. X kuadrat ditambah 5 per X dikurang 1 dan X ditambah 1 besar dari 0. Maka X kuadrat ditambah 5 besar dari 0 itu selalu benar.
Jadi setiap pecahan tergantung pada penyebutnya, yaitu X ditambah 1 dan X dikurang 1. Penyelesaian soal nomor 3 dengan soal nilai mutlak X ditambah dengan nilai mutlak dari X ditambah 3. Pertama-tama kita mencari terlebih dahulu nilai mutlak dari X. Nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak dari min 7. Kita ketahui bahwa nilai mutlak dari min 7 itu 7. Nilai mutlak dari X ditambah 3 yaitu nilai mutlak dari min 7 ditambah 3 yang mana memiliki hasil yaitu 4. Maka nilai mutlak dari X ditambah nilai mutlak dari X ditambah 3 yaitu 7 ditambah 4 dengan hasil 11. Sekian penjelasan kami pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.